Nah, mari kita belajar ini. Keluarga yang peduli dan bersaksi. Keluarga yang peduli dan bersaksi itu bicara tentang keluarga yang peduli dan bersaksi adalah fondasi dari kerajaan Allah. Artinya begini, setiap keluarga kita kalau sudah benar, itu akan jadi berkat juga bagi keluarga-keluarga yang lain. Amin? Itu juga akan jadi dampak bagi keluarga-keluarga yang lain. Nah, tapi kalau keluarga itu nggak benar, pasti akan jadi dampak yang nggak benar juga bagi keluarga-keluarga yang lain, kan? Nah, kita harus jadi keluarga yang menjadi fondasi bagi kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan segala hal yang baik, segala hal yang benar itu ada di dalamnya. Bukan berantem, bukan pukul-pukulan, bukan piring terbang, bukan kursi terbang, bukan bangun tidur semprot sana semprot sini, enggak. Tapi keluarga yang benar itu adalah keluarga yang berfondasi kerajaan Allah. Haleluya. Bahwa Allah ada di dalamnya, Yesus ada di dalamnya yang membentuk keluarga kita, sehingga keluarga kita itu jadi berkat bagi banyak orang. Keluarga kita jadi berkat juga bagi keluarga yang lain, supaya keluarga yang lain juga ikut seperti apa yang kita lakukan. Amin. Itu yang harus kita jaga. Itu yang harus menjadi apa ya? Menjadi tujuan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Jadi bukan saja untuk keluarga kita. Mungkin saudara akan berpikir gini, gue baikin dulu. Gue buat dulu keluarga gue menjadi harmonis di dalam Tuhan. Oke, itu untuk saya. Tapi saudara tidak menyangka bahwa itu akan berpengaruh bagi orang-orang di sekitar saudara. Saudara tidak akan bisa menyangka bahwa itu akan berpengaruh, bisa mengubah orang-orang di sekitar saudara. Sehingga yang tadi mungkin keluarga berantakan, ketika lihat kehidupan keluarga saudara, itu bisa berubah. Keluarganya bisa dipulihkan. Nah, keluarga bukan hanya tempat bernaung, ya, tetapi jadi panggung untuk menyatakan kasih Allah dan mewartakan Injil. Itu penting. Jadi, keluarga itu bukan hanya rumah untuk tempat kita berdiam, supaya jangan kena panas, jangan kena hujan, bukan. Tetapi panggung di mana kita bisa menyatakan kasih Allah lewat kehidupan kita. Kita bisa memberitakan Injil kemuliaan Allah bagi orang lain melalui kehidupan kita. Amin. Nah, makanya gini, banyak orang bertobat, banyak orang percaya bukan karena apa yang kita katakan. Karena bisa saja apa yang kita katakan itu tidak sesuai dengan tindakan kita. Haleluya. Kita bilang A, tapi yang kita lakukan Z. Jauh banget. Tapi banyak orang yang bertobat ketika melihat tindakan kebenaran yang kita lakukan. Banyak orang bertobat ketika melihat keluarga itu hidup harmonis di dalam Tuhan. Suaminya mengasihi istri, istrinya menghormati suami, anak-anaknya menghormati orang tuanya. Itu jadi dampak, bro. Itu jadi panggung untuk orang menyaksikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Jadi makanya saya bilang begini, keluarga itu paling sangat penting di dalam hidup kita. Ada orang yang jadikan gereja itu nomor satu. Salah, saudara. Salah. Saudara harus menjadikan keluarga saudara nomor satu. Amin. Yang paling utama Tuhan. Ya, yang paling utama Tuhan. Yang kedua, keluarga. Haleluya. Yang ketiga, baru gereja. Jadi jangan dibalik. Saudara, kalau saudara balik, pulang dari gereja, keluarga saudara hancur berantakan. Jangan salahin saya. Enggak. Tapi keluargamu juga harus benar. Yang utama dalam hidupmu hari ini, yang pertama dalam hidupmu adalah keluarga. Bina keluargamu dengan baik. Karena disitulah Tuhan, orang akan melihat Tuhan di dalam panggung keluarga, dalam kehidupan keluarga. Jadi, keluarga yang sehat berakar pada kasih, siap memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, keluarga adalah tempat pertama kita menabur nilai-nilai kasih Kristus. Betul, keluarga adalah tempat pertama kita menabur nilai-nilai kasih daripada Kristus. Saudara bisa mengajar istrimu, bisa mengajar anak-anakmu tentang kasih di keluarga, bukan di gereja, tapi di dalam keluarga. Anak-anakmu bisa melihat engkau itu benar atau enggak, melihat kehidupanmu betul atau enggak, itu di keluarga. Karena ketika kita ada di rumah, itu kita berlaku apa ya?
otentik gitu loh. Jadi nggak buat-buat, itu nggak buat-buat, nggak munafik. Jadi apa yang ada karakter kita itu bisa langsung begitu, bisa langsung tercermin, saudara. Yang saudara suka marah-marah, anak salah sedikit aja udah pasti marah. Nah itu karakter, saudara. Terjadi di rumah, di keluarga mungkin kita, di gereja mungkin kita poles kan, supaya jangan sampai orang lihat, Pak Amki itu lembut ya, padahal di rumahnya kasar. Nah, di rumahnya suka maki-maki anak, di rumahnya suka pukul-pukul anak, ya, di rumahnya suka apa marah-marah istri. Oh, istri saya belum, sudah nggak ada, ya, jadi aman. Ya, anak saja, itu. Nah, di rumah itu kita akan berlaku sesuai dengan apa yang ada pada kita. Tidak akan dipoles-poles di sana. Tapi kalau di gereja, saudara bisa poles kan? Di luar rumah, saudara bisa poles. Di tempat lain, saudara bisa poles. Tapi kalau di rumah, saudara dan saya nggak bakalan bisa poles. Karena akan keluar begitu saja. Nah, makanya orang di rumah, kalau mau lihat karakter orang yang benar, lihat di rumah. Jangan lihat di gereja. Karena gereja itu pasti malaikat semua. Yang setuju katakan amin. Malaikat yang tidak bersayap. Nah, kan? Saya nggak tahu juga malaikat itu pakai sayap atau enggak sih? Kan ada gambaran-gambaran yang malaikat pakai sayap ya. Tapi benar nggak malaikat pakai sayap? Kita juga nggak tahu kan? Oke lah, saya bilang ini. Kalau di gereja itu semua malaikat yang tidak bersayap. Tapi kalau di rumah, waduh, itu ada harimau, ada beruang, ada anjing helder itu yang galak. Ya. Pasti itu. Tapi jangan cari anjing helder di gereja. Jangan cari harimau di gereja. Gak bakalan saudara dapat. Karena yang saudara dapat tadi itu malaikat terang semua. Yang saudara dapat itu karena dipoles kan. Makanya kita tidak bisa gini. Kita tidak bisa menggambarkan seseorang itu ketika ada di gereja. Kita tidak bisa menilai seseorang itu ketika dia ada di gereja. Pasti yang semua yang baik-baik itu dia keluarkan di gereja. Saudara menilai seseorang, datanglah ke rumah dia. Dan lihat apa yang dia lakukan bagi keluarganya. Apa yang suami lakukan bagi istri, istri lakukan bagi suami, suami dan istri lakukan bagi anak-anak, anak-anak bagi orang tuanya. Saudara akan melihat di situ nilai apa yang mereka tanamkan. Haleluya. Makanya perlu tuh keluarga jaga. Ya. Nah, kesaksian yang paling kuat seringkali bukan berasal dari mimbar gereja, melainkan dari ruang tamu sebuah rumah. Yang setuju katakan amin. Ya. Kesaksian yang luar biasa, yang paling kuat dan luar biasa yang sering terjadi itu bukan di mimbar gereja. Mimbar gereja itu orang bisa poles kata-kata yang hebat, yang luar biasa. Walaupun mungkin kesaksian gak sesuai dengan apa yang dialami. Amin. Tapi dibikin hal-hal yang spektakuler banget itu di mimbar gereja. Karena dia gak mau kan orang nuduh dia jelek. Tapi kesaksian yang paling luar biasa itu terjadi di mana? Di rumah. Haleluya. Saudara akan melihat orang itu dengan apa? Dengan seluruh kehidupan dia itu di rumah. Saudara akan lihat. Itu kesaksian yang paling utama di sana. Makanya jaga keluargamu supaya keluargamu itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jaga keluargamu supaya keluargamu tetap baik dan benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai salah. Haleluya. Kita sudah ngomong tentang Yesus pada keluarga kita berantakan. Lalu anak-anak kita hancur lebur. Kita bersaksinya luar biasa, bahkan khotbah mungkin luar biasa kayak saya. Khotbah saya luar biasa nggak sih? Luar biasa. Bukan luar biasa. Karena Tuhan bukan saya. Ya. Semuanya bisa khotbahnya hebat, bisa nyanyinya hebat, bisa melayaninya luar biasa. Tapi keluarganya gimana? Bisa jadi saksi nggak? Bisa jadi berkat nggak kepada orang lain? Bisa peduli nggak kepada orang lain? Bagaimana kita bisa peduli padahal keluarga kita sendiri kita nggak pedulikan? Bagaimana kita bisa bersaksi padahal di dalam kehidupan keluarga kita tidak bisa bersaksi bagi keluarga kita? Halo? Ini perlu dijaga supaya jangan sampai kita salah, ya. Akhirnya kita cuma main-main dengan rohani,
dengan ibadah, kita main-main. Ya. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang 16 ayat yang 26 sampai dengan 34 ya. Ini bukan 31, 34, sorry, salah. Saya baca, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu-bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita melakukannya, mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul ini bicara tentang kisah kepala penjara di Filipi. Ya, ini menunjukkan bagaimana sebuah keluarga dapat mengalami keselamatan karena adanya kepedulian dan kesaksian iman yang nyata ketika Paulus dan Silas di penjara. Nah, mereka dipukul, dirantai, diperlakukan tidak adil. Namun justru di tempat yang paling gelap itu, terang Kristus bersinar paling terang. Mereka tidak hanya memberitakan Injil melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap hidup yang penuh kasih dan kepedulian. Jadi kita lihat, peristiwa ini menandakan bahwa Tuhan bisa hadir di mana saja, dan Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja. Orang di dalam penjara kan notabene itu orang jahat, betul kan? Menurut dunia kan begitu ya. Tapi kalau kita lihat keadaan Paulus dan Silas, memang mereka bukan orang jahat. Ya, mereka orang yang memberitakan kebenaran Tuhan. Memang aturan pada saat itu melarang untuk melakukan itu. Tetapi karena mereka percaya kepada Kristus pembela mereka sebagai juru selamat mereka, ya mereka lakukan saja. Tapi akhirnya mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Justru di dalam penjara lah satu keluarga bertobat dan percaya Kristus. Itu kepala penjara Filipi. Ya, di Filipi. Bukan saja dia seorang, tetapi keluarga besarnya itu bertobat dan percaya. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan di dalam penjara itu. Haleluya, saudara. Saudara, kadang-kadang kita mau menerima Tuhan, kita mau mengalami Tuhan itu maunya di gereja. Ya kan? Boleh, bisa. Saudara bisa mengalami Tuhan di mana saja, di gereja juga bisa. Tapi ingat, jangan tutup kuasa Tuhan cuma di gereja. Karena Tuhan bisa melawat siapa saja, di mana saja. Amin. Entah itu di penjara, entah itu di toilet rumah saudara, entah itu di mana saja, Tuhan bisa melawat saudara di sana. Amin gak saudara? Amin. Tuhan bisa melawat kita semua di situ. Di sekolah, di tempat kuliah, lagi di mobil, lagi di motor, Tuhan bisa melawat kita di situ. Karena Tuhan kita yang kita percaya tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana. Dan dia mau kita mengalami dia di berbagai tempat kehidupan kita. Haleluya. Makanya kemarin kalau kita bicara tentang penyembahan di dalam keluarga, kita lihat kata penyembahan itu bicara avoda kan. Avoda itu tidak bicara tentang nyanyi-nyanyi. Bukan hanya nyanyi-nyanyi, tentang pekerjaan, bisnis, kuliahmu, apalagi pekerjaanmu, apamu itu semuanya termasuk di dalam penyembahan. Jadi kalau kamu ada di mana saja, kamu sedang menyembah. Kamu ada di mana? Bukan hanya di gereja. Kamu ada di mana saja, kamu sedang menyembah Tuhan. Jadi jaga hidupmu supaya penyembahanmu itu benar di hadapan Tuhan. Haleluya.
Jaga kehidupanmu supaya kamu benar di hadapan Tuhan. Kamu sebagai pelajar, kamu sebagai pekerja hari ini, kerjalah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena itu bukti penyembahanmu kepada Tuhan. Yang terbaik yang kamu berikan bagi Tuhan, berarti kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Itu penyembahan yang terbaik yang kamu naikkan bagi Tuhan. Kalau kamu jaga toko, jaga yang benar tokomu. Kalau kamu bisnis yang benar. Ya, jangan tipu sana, tipu sini. Bisnis yang benar. Karena kebenaranmu yang memerdekakanmu. Karena Yesus yang memberkati engkau. Bukan karena tipumu yang memberkati engkau. Amin. Amin, saudara. Nah, kita harus jaga itu. Ya. Jadi kita bisa mengalami Tuhan di mana saja. Itu penting bagi kita. Nah, kita lihat ini. Ada dari kisah ini, dari kisah para rasul 16, 26-34, kita melihat 3 ciri utama dari keluarga yang peduli dan bersaksi. Yang pertama, keluarga yang berpusat pada Kristus. Kita lihat, Paulus memberikan jawaban yang menjadi fondasi iman Kristen. Dia bilang begini, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi keluarga yang berpusat pada Kristus itu akan hidup dalam keharmonisan yang luar biasa, yang akan bisa peduli terhadap orang lain dan bisa menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang lain. Itu keluarga yang berpusat pada Kristus. Ketika kepala penjara Filipi dia bilang begini, aku harus buat apa supaya aku selamat? Paulus bilang begini, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu fondasi utama di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Itu fondasi yang paling utama di dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita mau belajar, kalau kita mau berdampak, kita mau bersaksi, atau kita mau menjadi keluarga yang benar di dalam Tuhan, ya fondasinya berpusatnya kepada Kristus, bukan yang lain. Kristus adalah dasar dari kehidupan keluarga kita. Kalau Kristus adalah dasar dari kehidupan keluarga kita, percayalah, berantamnya pasti nggak lama. Haleluya. Amin. Berantem bisa nggak? Bisa. Pendeta juga berantem. Ya. Iya. Jangan bilang pendeta kecil. Nggak ada pendeta kecil pendeta besar ya. Semua sama. Cuma dunia kan sering begitu. Klasifikasi kan begitu ya. Ada pendeta yang besar, ada pendeta yang kecil. Padahal semua sama di hadapan Tuhan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Semua sama di hadapan Tuhan. Ada orang terpelajar, ada orang yang tidak terpelajar. Semua sama di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan itu kita sama-sama berharga. Amin. Bilang kiri kanan, kamu berharga. Kalau kamu berharga, makanya jaga hidup kamu, jaga keluarga kamu supaya berharga juga di mata Tuhan. Amin. Amin. Jangan cuma kata-kata doang, tapi hidupmu sendiri nggak berharga, keluargamu sendiri nggak berharga. Keluargamu juga harus berharga supaya jadi dampak, bisa peduli terhadap orang lain. Kalau keluargamu nggak berharga, bagaimana kamu bisa peduli terhadap orang lain? Nilai-nilai apa yang kamu harus berikan bagi orang lain supaya orang lain bisa lihat kepedulian kamu itu benar? Nggak mungkin. Ya. Makanya kita perlu nilai-nilai kekristenan. Kristus ada di dalam kehidupan keluarga kita. Supaya ketika kita peduli terhadap orang lain, orang bisa lihat nilai-nilai itu di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada nggak orang yang peduli tanpa nilai? Banyak. Akhirnya dilihat siapa? Ya diri dia. Tidak lihat Tuhan. Bukan Tuhan dipermuliakan, tapi dia yang ditinggikan. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang. Jadi ketika kamu mengandalkan Tuhan, maka orang akan memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Tapi kalau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, pasti yang kamu tunjuk ini. Haleluya. Kamu tidak tunjuk itu, tapi kamu tunjuk ini. Karena kamu andalkan kekuatanmu sendiri. Kamu andalkan kepintaranmu sendiri. Kamu andalkan kehebatanmu sendiri. Padahal kamu nggak tahu bahwa kehebatan, kepintaran, kecerdasan, semuanya itu berasal dari sini. Saya setuju, katakan amin. Amin. Bukan plafon, tapi Tuhan. Haleluya. Itu penting loh. Yang kedua, keluarga yang terbuka untuk bersaksi dan melayani. Ya, keluarga yang terbuka artinya gini, dia nggak tutup-tutupi keluarga dia. Apa yang dia buat di keluarga itu, apa yang terjadi dalam keluarga itu juga terjadi di luar. Dalam arti begini, dia bisa bersaksi di luar untuk orang-orang. Supaya orang bisa lihat, oh iya ternyata
Dia di keluarga dengan dia di luar, di gereja atau dimanapun sama. Nilainya sama. Nilai yang dia sampaikan itu nilai kebenaran. Semuanya sama. Ada orang yang beda kan? Ada orang yang di rumah tangganya, waduh, kacau balau. Tapi di gerejanya aman. Di gerejanya kalau malaikat. Di tempat kerjanya, kacau lagi. Nah itu bukan bunglon namanya. Itu lebih dari bunglon, apa sih namanya? Kalau lebih dari bunglon namanya apa? Bunglon kuadrat. Udah terlalu besar Pak dinosaurusnya. Nah, setelah dengar firman Tuhan, kepala penjara itu tidak hanya bertobat sendirian. Ia peduli pada keselamatan keluarganya dan mengumpulkan mereka untuk mendengarkan Injil. Ini penting, saudara. Makanya kalau kamu sudah benar, kamu sudah ngajar juga istrimu benar. Kalau kamu benar, kamu ngajar anak-anakmu juga benar. Tidak hanya sampai kepada kamu. Haleluya. Gitu. Kadang-kadang kan kita maunya apa? Orang aja bilang gua, yang lainnya nggak boleh. Nah, kacau. Kadang-kadang kita sepelekan istri kita sepelekan anak-anak kita. Yang maunya kita yang muncul. Nggak seperti itu dalam keluarga. Keluarganya yang muncul. Haleluya. Nama keluargamu yang muncul. Yang ketiga, keluarga yang bersukacita dan berbagi berkat. Ayat 34. Ayat 34 mencatat tindakan nyata dari keluarga ini. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kalau kita lihat, keluarga yang bersukacita dan berbagi berkat. Saudara, salah satu bukti kehadiran Tuhan, dalam keluarga kita adalah sukacita. Men, ya, salah satu bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita adalah sukacita. Amin. Jadi keluarga kita itu harus ada sukacitanya. Kalau saudara tidak ada sukacita dalam keluarga itu, neraka itu namanya. Bukan surga lagi, tapi neraka di dalam keluarga saudara kalau nggak ada sukacita. Dan apa? Dalam keluarga yang benar-benar ada dalam Tuhan, pasti keluarga itu akan berbagi. Ya, pasti keluarga itu akan berbagi berkat. Ya, jadi apa yang ada pada kita itu sebenarnya berasal dari Tuhan kan? Tuhan mau begini, apa yang kamu punya kamu bisa berikan bagi orang lain. Sekali lagi, bukan bicara tentang uang, bukan bicara tentang harta saja. Tapi mungkin waktu kamu, mungkin kesaksian kamu dalam keluargamu, mungkin apa saja yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, ketika kamu ketemu dengan Tuhan rubah kamu seperti apa, kamu bisa jadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, yang pertama, ini baru mulai khotbah. Ya, ini baru mulai khotbah. Keluarga yang peduli melihat orang lain. Kisah Para Rasul pasal 16-28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Sebenarnya Paulus peduli dengan kepala penjara itu. Tadinya semua bunuh diri. Kenapa? Dia melihat pintu-pintu penjara itu sudah terbuka karena gempa bumi tadi, karena kuasa Tuhan tadi. Lalu dia pikir Paulus dan Silas itu sudah keluar dari penjara, sudah lari dari penjara. Ternyata mereka masih tetap di situ. Bahkan orang-orang di penjara yang jahat tadi itu, mereka tetap ada di situ. Mereka tidak keluar, melarikan diri. Makanya ketika dia mau bunuh diri, Paulus bilang gini, jangan celakakan dirimu sendiri. Dia memperdulikan orang lain. Haleluya. Tapi kalau kita di sini, sering gak kita seperti itu? Ada orang yang merusak hidup dia. Ada orang yang menghancurkan kehidupan dia. Apakah kita peduli dengan dia? Atau kita bilang begini, silakan aja, untuk dirimu sendiri lah, bukan saja. Nah, sebenarnya kita nggak peduli dengan orang lain. Kita sering nggak peduli dengan itu. Tapi Tuhan mau kita peduli dengan orang lain. Haleluya. Filipi pasal 2 4 katakan begini, dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga yang harus kita perhatikan. Nah, kepedulian adalah kemampuan melihat orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Ya? Jadi
kepedulian kita itu adalah kemampuan melihat kebutuhan orang lain melebihi kepentingan diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan hukum Taurat kan? Amin. Itu kan hukum Taurat. Haleluya. Tapi perintah baru itu berubah. Perintah barunya dibilang begini. Hendaklah kamu saling mengasihi. Itu perintah baru yang Yesus kasih kepada kita. Artinya begini, kalau kamu bilang kamu mengasihi sesama, itu sama kamu mengasihi Allah. Makanya perintah baru itu turun kayak gitu. Ketika kamu mengasihi sesamamu, kamu sedang mengasihi Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Makanya ketika gini, kita peduli dengan orang lain, ya, kita apa ya? Kita mengasihi orang lain, kita sedang mengasihi Allah. Kita sedang berbuat itu bagi Allah, bukan buat bagi orang itu. Mungkin orang itu sudah buat kamu kecewa. Haleluya. Mungkin orang itu sudah buat kamu sampai sudah nggak bisa bangun lagi. Tapi karena kepedulianmu, karena kasihmu itu, kamu tetap memperhatikan dia. Karena kamu tahu, ketika kamu buat baik bagi dia, buat kebenaran bagi dia, kamu sedang berbuat itu bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, nah itulah hati Kristus. Orang yang peduli tidak hanya melihat masalahnya sendiri, tetapi juga penderitaan orang lain. Yang setuju katakan amin. Dunia mengajarkan aku dulu, ya, tetapi Kristus mengajarkan siapa yang bisa aku tolong. Kalau dunia bilang begini, aku dulu dong. Sering kan kita begitu kan? Budaya ngantri, ya. Sering kita main serobot-serobot sana sini dulu. Kenapa? Karena memperhatikan dirimu, bukan orang lain. Amin, saudara. Yesus bilang begini, siapa yang bisa aku tolong hari ini? Tapi kalau kamu bilang begini, wah aku dulu lah. Sekarang kamu mau ikut siapa? Mau ikut Tuhan atau mau ikut kedaginganmu? Jawab sebelum tutup. Ikut Tuhan. Tuhan. Kalau ikut Tuhan berarti harus memperhatikan orang lain. Setuju katakan amin. Amin. Ingat yang amin-amin itu harus lakukan loh. Amin. Yang kedua, waktu saya kasih saya 30 menit lagi Pak. Keluarga yang peduli menjadi kesaksian yang hidup. Ya, keluarga yang peduli menjadi kesaksian yang hidup. Kisah Para Rasul 16 ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, ini kesaksian, ini peduli, ya, dia peduli. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara lihat ini, banyak orang mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, banyak orang di sana, di luar sana itu, ya mungkin tidak membaca Alkitab, atau mereka tidak sama sekali membaca Alkitab, tapi mereka membaca seluruh kehidupan kita setiap hari. Apa yang kita lakukan itu yang mereka lihat. Jadi kalau kamu hidupnya benar, pasti orang lihat, oh ya, dia hidup benar. Dia itu siapa ya? Oh, setiap minggu ke gereja, berarti orang Kristen. Yesus dimuliakan, Yesus diagungkan. Amin. Tapi kalau kehidupanmu nggak benar, lalu orang lihat setiap hari, kamu baca firman setiap hari, tapi tindakanmu nggak benar, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Orang lihat gini, kok orang Kristen kayak begitu, setiap minggu ke gereja baca Alkitab, tapi hidupmu kayak begitu, berantakan kan? Ingat, bukan kamunya, tapi Yesusnya. Amin. Amin. Yesusnya yang dilecehkan. Yesus tidak dimuliakan dalam hidup kamu. Kesaksian paling kuat seringkali bukan berasal dari mimbar, melainkan dari kehidupan sehari-hari. Ya, bukan dari mimbar. Saya bisa ngomong begini hebat-hebat saudara, tapi saudara harus lihat tindakan saya di luar. Benar nggak sesuai dengan apa yang saya omongin? Amin. Kalau itu berbeda, pindah dari gereja ini. Nggak usah ikut saya, nggak ikut gereja ini. Betul kan? Ini penting itu saudara. Daripada saudara ikut orang yang nggak benar, ngomongnya baik, ngomongnya hebat, tapi tindakannya sendiri nggak benar. Halo? Amin saudara? Berani loh saya ngomong gitu, nggak apa-apa. Kalau saudara lihat saya di luar terus melakukan hal yang nggak benar,
boleh colek, tegur, papi itu nggak boleh tuh kayak gitu. Nggak apa-apa, saya terima. Amin, saudara? Ya. Saya di mana di nge-gym lah. Bro Willy bisa lihat saya dengan kan? Sering ketemu tuh. Bukan Bro Willy Cilik, CPV, Bro Willy ini. Banyak Willy yang di sini ya. Oh, Bill, bukan Willy. Iya. Nah, Yesus tidak berkata jadilah lampu sorot, tapi dia berkata gini, jadilah terang. Ya, terang itu tidak perlu berteriak dirinya terang. Terang cukup bersinar. Lihat, lu gak perlu bilang ini, oh gue ini anak Tuhan, gak usah. Tindakan kamu yang menentukan kamu anak Tuhan atau enggak. Haleluya. Tuh, kadang-kadang orang bicara, oh gue anak Tuhan, padahal hidupmu sendiri anak setan, anak iblis. Ya betul tuh. Ini perlu kita jaga. Jangan sampai kita salah. Ini terang itu tidak perlu teriak-teriak bahwa dia itu terang, nggak perlu. Dia cukup bersinar saja. Pasti dia punya tempat. Pasti dia ada di tempat ini. Karena orang tidak pernah menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganteng. Tapi dia akan taruh di atas kaki dia supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Terang itu pasti tempatnya di situ. Jadi lu nggak bisa gini, mau cari kedudukan terus senggol sana sini, nggak perlu. Lu tinggal bersinar saja, pasti lu ditaruh di tempat yang terbaik. Haleluya, pasti lu diangkat di tempat yang terbaik. Musik maju yuk. Dan terakhir, keluarga yang bersaksi dipenuhi sukacita Tuhan. Ya, jadi keluarga yang bersaksi itu pasti dipenuhi dengan sukacita. Ya, jadi kita harus bersukacita dalam kehidupan kita. Karena kesaksian kita itu terbentuk ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, kamu bersaksi itu karena Tuhan bekerja kan? Tuhan berdaulat atas kehidupan. Nah, firman Tuhan katakan begini. Kisah para Rasul 16:34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepadanya. Yohanes 15:11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita supaya sukacita kita itu menjadi penuh. Haleluya. Tanya kiri kanan, sukacitamu sudah penuh belum? Nah, dunia mencari sukacita melalui kekayaan, jabatan, dan kenyamanan. Namun sukacita sejati lahir ketika Kristus hadir dalam keluarga. Ya, setuju, katakan amin. Ketika Tuhan hadir dalam keluarga, Yesus hadir dalam kehidupan keluarga, sukacita kita adalah sukacita sejati. Bukan karena uang, bukan karena kenyamanan, bukan karena berkat, bukan. Karena kalau berkat pergi, saudara bisa nggak sukacita. Haleluya. Tapi kalau ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, kamu pasti akan mengalami sukacita sejati. Sukacita terbesar bukan ketika rumah kita menjadi besar. Sukacita terbesar adalah ketika Kristus menjadi pusat di dalam rumah kita. Ya, jadi sukacita bukan karena rumahnya besar, mobilnya mewah, bukan, saudara. Kalau mobilnya lecet sedikit aja udah nggak ada sukacita, betul kan? Karena Alkitab bilang jelas itu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul kan? Coba saudara lihat, kalau mobilmu mewah gitu, tiba-tiba tercoret sedikit, hatimu sukacita nggak? Sukacita nggak? Siapa yang bilang sukacita? Ayo angkat tangan, gue mau belajar nih. Bohong itu namanya. Pasti nggak sukacita. Ya, pasti nggak sukacita. Karena mobil mewahnya lecet. Alkitab itu nggak salah. Nah, hari ini rubah. Walaupun mobilmu lecet, tetapi Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan lebih besar daripada mobilmu yang lecet. Amin. Tuhan lebih besar daripada mobilmu yang mewah. Kadang-kadang kita sudah menganggap harta kita itu Tuhan kita, kan? Betul kan? Benar atau enggak? Benar atau enggak? Ngaku. Atau tinggal sampai jam 12 nih kalau belum ngaku. Kesaksian bukanlah beban, melainkan sumber sukacita. Semakin banyak yang diberkati melalui keluarga kita, semakin besar sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Jadi kalau kamu, Bapak, Ibu, dan saya mau dapat sukacita yang besar,
jadilah berkat bagi orang lain. Ketika orang lain diberkati melalui kehidupan keluarga kita, berkat atau sukacita itu akan banyak mengalir dalam kehidupan kita, sehingga keluarga kita menjadi penuh dengan sukacita. Beri tepuk tangan bagi dia.